Petualangan mencari cerita dari desa di lereng Gunung Prau dan perbukitan Sigandul di Kabupaten Temanggung telah sampai di episode terakhir. Tak terasa sudah ada 9 episode video yang bercerita tentang desa-desa di kawasan ini. Sekarang kita akan menuju desa terakhir, yaitu Desa Mataram Kuno yang telah tertimbun letusan Gunung Sindoro selama ribuan tahun dan baru ditemukan pada tahun 2008 oleh para penambang pasir sekitar. Kami juga akan mereview sekilas penginapan yang kami singgahi selama berkunjung di Kabupaten Temanggung. Nah, Sobat Desa, kemarin ya di episode sebelumnya kita kan sudah melakukan penjelajahan di Desa Tegalrejo dengan umbul jumpritnya yang sangat terkenal seantero negeri. Dengan cuaca yang masih hujan seperti ini, pukul 4.14 sore, saya akan mengajak Sobat Desa untuk kembali berpetualang ke situs selanjutnya di sekitar lereng Gunung Sindoro. Namanya adalah situs Liangan. Kalau dari penuturan warga, lokasinya itu tidak jauh dari Umbul Jumprit. Nanti tinggal belok ke kiri. Oke, kita harus waspada di sini ya, karena jalannya sangat curam, turun ke bawah. Itu kota Temanggung, Bu. Ayo yang dari Temanggung, biasanya ada Mas Wisnu ini yang komentar dari Temanggung. Ini udah lama nggak nongol nih Mas Wisnu di kolom komentar nih. Udaranya juga lumayan dingin nih. Kita masuk wilayah namanya Dusun Liangan Purbosari. Saya juga baru pertama kali mau ke situs Liangan, jadi belum tahu lokasinya sebelah mana. Kita coba tanya aja. Mas, ngapunten tangklet. Ini ajeng teng Liangan sebelah pundi nggih? Oh minggah, mriki man. Mriki terus ngetotke dalan iki. Nggih, enten pertigaan. Jalan Watu minggah. Munggah berarti ngetotke dalan iki terus ya. Oke, matur nuwun ya Mas ya. Monggo Mas. Oke. Kita memasuki wilayah desa Purbosari. Purbosari, nama lokasinya Dusun Liangan. Oh, mungkin karena situs ini ditemukan di Dusun Liangan, makanya namanya situs Liangan. Oke, kita belok kanan. Nah, ini yang khas dari masyarakat Gunung Sumbing Sindoro adalah ini, jalan yang masih terbuat dari batu, susunan batu kayak gini. Ini juga termasuk halus loh Sobat Desa, walaupun beronjal-beronjal. Sepertinya ini memang sengaja dipertahankan ya untuk menjaga warisan lokal. Oh, situs Liangan lurus. Oke, kita naik lagi. Semoga masih buka ya. Parkiran kanan. Parkirannya sini. Sini aja, Bro. Wah, cocok nih gorengan nih. Sip. Desa Purbosari. Waktunya kita tanya orang. Nuwun. Mbak ngapunten, pintu masuknya sebelah pundi nggih? Teng situs. Heeh. Pedalen mriki. Niki lurus mawon minggah, parkirnya mriki. Parkirnya mriki, berarti jalan. Nggih, jalan. Oh ya, makasih nggih, Mbak. Nggih, nggih.
Oh, ternyata parkir harus di sini ya, sobat desa. Jangan sampai ada yang malah naik ke puncak sono bawa motor atau mobil, nggak boleh. Parkirnya di sini. Situs Liangan. Wah, keren nih. Semoga masih buka ya. Soalnya kita datang di sini udah sore. Kondisi hujan lagi. Nih. Desa Purbosari masih mempertahankan warisan budaya, yaitu jalan batu. Keren nih. Wah, baterai saya tinggal 13%. Semoga cukup lah ya. Yuk kita lanjut dulu. Sobat desa, sekarang saya berada di sebuah jalan yang mungkin ribuan tahun yang lalu ini adalah sebuah desa yang sangat kaya, yang sangat ramai, dengan jalan yang sangat lebar nih. Ini masih tertata dengan rapi ya, walaupun ini udah ditata ulang ya, cuman beberapa material masih dari puing-puing yang ditemukan. Salah satunya adalah tembok ini ya. Ini kan, ini kayak kita masuk di zaman-zaman Mataram kuno begitu ya. Ini jalan lurus ke atas sana itu adalah Gunung Sindoro. Terus di sini tuh ada pemukimannya nih. Nah, ini salah satu bukti bahwa tempat ini tuh punya peradaban yang sangat keren. Ini kan batu-batu yang ini kan untuk memperbaiki ya, dari batuan yang lama terus disusun kembali. Nah, ini batuan yang baru nih biar tersusun kembali. Kalau yang atas ini kayaknya batuan asli deh tuh, udah gopel-gopel itu. Nah, konon penemuan situs ini tuh berawal dari penggalian pasir tuh. Jadi dulu ini tertimbun material sedalam 8 meter lebih. Nah, kemudian ditemukanlah sebuah candi. Setelah digali-gali ternyata ada kompleks seperti ini, seluas ini, atau sekarang disebut dengan nama situs. Ini salah satunya nih. Tuh, bayangkan ya, ribuan tahun yang lalu saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat ramai sekali, tapi tertimbun oleh material. Nah, ini sisanya nih, tertimbun segede itu. Di bawah sana juga ada candi. Di sini ada talut-talut gitu ya. Semoga ini bisa tetap terus lestari. Amin. Ini dia. Kita sudah bertemu sama Pak Budiono selaku warga Dusun Liangan ya, Pak. Dusun Liangan, Desa Purbosari. Desa Purbosari, kecamatannya mana Pak? Ngadirejo. Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, di lereng Gunung Sindoro. Nah, kita sudah sampai di situs Liangan. Cuman perlu saya sampaikan bahwa tidak semua informasi harus saya sampaikan di sini, karena kalau di situs itu harus apa Pak? Harus ada izinnya ya Pak ya? Iya, izin. Kenapa Pak? Bisa dijelaskan biar Izinnya tuh terutama yang mengelola situsnya. Itu kan sudah ada tulisan di sana, Anda masuk kawasan wajib lapor, mengisi buku tamu. Minimal ngisi buku tamu. Ya. Selebihnya kalau mau terbangin drone, ambil apapun tuh wajib ada suratnya ya Pak ya? Ada surat tugas atau surat terbang dari kantor. Dari kantor. Kantornya apa? Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah. Itu dia. Kantornya ada di Jogja, Pak ya. Jogja. Kantornya di Jogja. Ya. Jadi kalau mau buat kegiatan di sini, sampaikan dulu suratnya ke sana. Nah, Iya. sekarang kita akan tanya-tanya dengan Pak Budiono kapasitasnya sebagai warga Dusun Liangan ya. Sebagai warga Dusun Liangan. Nah, Pak, ini kan situs ini luasnya berapa hektar, Pak? Ya, kalau luasnya karena yang ditemukan baru sedikit. Luasnya itu belum bisa untuk ditentukan. Tapi kalau tanah yang sudah bebas itu sudah 6 hektar. Bayangkan 6 hektar Ya. digali dan ditemukan Digali. situs ini. Tahun berapa, Pak, ditemukan? Di tahun 2008 itu saja ditemukan oleh para penambang pasir. Terus di 2009 diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Berarti ada selang waktu 1 tahun ya setelah ditemukan pertama Iya. kali, kemudian ada tindak lanjut. Iya. Boleh diceritakan, Pak, pertama kali ditemukan itu seperti apa? Kan Wah. jenengan juga salah satu pelaku di situ. Pada waktu ditemukan itu memang masyarakat Liangan itu gempar. Kok bisa di sini kok ada ditemukan situs-situs perkampungan? Pada waktu itu banyak ditemukan itu patung Ganesha, guci keramik, serpian gabah, nah itu Yoni, ada paga. Itu di tahun 2008. Terus di 2008 sampai 2009 itu merambat ke arah timur ke sini sampai Tirta Awalnya dari atas berarti ya, dari atas. dari lahan jenengan. Iya. Dulu jenengan waktu Bali tiba-tiba menemukan apa pertama kali yang ditemukan? Kalau saya sih nggak menemukan apa-apa, cuma menambang. Siapa yang menemukan jangan membawa pulang Oke. benda-benda itu. Berarti warga udah sadar ya kalau Iya, menemukan sadar. hal seperti itu. Itu yang sadar. Oh, berarti ada yang nggak sadar. Enggak. Ada yang dibawa pulang, ada yang ditimbun lagi. Terus ada yang lapor. Ya, lapor. Akhirnya ditindaklanjuti. Nah, pada waktu lapor itu lapornya sama Pak Lurah dulu. Oh, Pak Lurah Nah, dari Pak bawah Lurah, ya. Terus Pak Lurah nanti lapor ke Dinas Pariwisata Temanggung. Pariwisata Temanggung lapor baru sama BPCB Jawa Tengah. Itu dia Sobat Desa, cerita warga Dusun Liangan menemukan situs Liangan ini berawal dari aktivitas menambang pasir. Pasir. Dan Pak Budiono ini salah satu pemilik lahan yang Pertama kali Iya. ditemukan situsnya ada di situ. Iya. Nah, Pak, ini kan jenengan sekarang sudah termasuk bagian dari situs Liangan ini. Iya, Mungkin bisa dijelaskan, Pak, situsnya ini tuh terdiri dari apa saja? yang kita mulai dari pertama dulu. Sebelum terungkap, sebelum ada penambangan pasir, memang batu-batu candi itu sudah ada. Oke. Cuma masyarakat yang tidak tahu. Oh, Ya, berarti tidak sejak tahu. dulu itu memang sudah ada di situ. Ada Udah batu banyak candi. yang menemukan. Ya, bukan menemukan, Memang ada. memang ada batu candi termasuk Yoni. Berarti ada yang mencungul di atas gitu. Iya, itu Oh. karena tidak terkubur. Oke. Terkubur dengan erupsi itu namanya tanah Sigaran. Di atas atau di mana? Iya, di atas. Di samping lahan saya dan di lahan samping tanah Tegarjo dan tanah Purbosari. Yang tanah Tegarjo itu tidak terkubur, terkuburnya hanya pendek, makanya banyak yoni-yoni yang tidak terkubur. Yoni 1 meter persegi itu di tengah-tengah lahan. Berarti itu di atas ya malah. Iya, di atas. Tapi warga nggak sadar kalau Nggak itu. sadar. Dikiranya batu biasa. Batu biasa, menganggap itu batu namanya lumpang ya, karena berlubang gitu. Lumpang itu sejenis alat untuk itu ya, Pak? Iya, Padi itu ya? wadim itu kan ada tuh. Oh, ada. Oke. Tapi Terus? itu Yoni itu kan karena kedatangan Balai Arkeologi atau kantor kami itu disebut lambang kesuburan pertanian. Lambang Yoni itu kesuburan. ada alat perempuan, lingganya laki-laki. Oke, itu sama seperti yang saya lihat di Candi Cedol, lereng Gunung Lawu. Iya. Lanjut, Pak, ceritanya tentang situs tadi. Nah, terus pada waktu itu ditemukanlah di sini Linggayoni, batunya banyak. Bangunan Linggayoni itu kan batunya banyak. Trap. Itu namanya untuk buat pemujaan. Berarti area atas itu Nah, itu untuk atas, pemujaan, terus ada pagar atau talut batu boulder. Nah, teras itu kan. Oh, itu masih asli berarti. Nah, ya masih asli. Terus samping selatan ada talut batu boulder dan sampingnya lagi talut
batu kotak namanya pagar. Pagar dilengkapi dengan batu pion. Oh, itu yang satu-satu itu pion. Itu pion. Terus ini halaman 2 itu tempat untuk upacara. Dilengkapi dengan aula itu. Oh, itu bekas aula yang Iya, itu. aula. Terus turun itu ada bangunan, sebenarnya itu Yoni, tapi Yoni besar tuh. Berarti belum selesai. Ya, Yoni. Terus dari hasil penelitian itu pasar. Karena mengapa dikatakan pasar, di halaman 3 itu banyak guci-guci keramik ratusan buah pada waktu itu. Oh, begitu. Ya, terus halaman 4 yang terakhir itu petirtaan. Air. Ya, petirtaan air. Yang ada dilengkapi candinya tadi. puranya itu. Oh, pure ya. Ya, Saya sering salah antara candi dan pura. Nah, Iya. Pak, tadi saya baca-baca katanya di sini tuh ditemukan bekas rumah yang terbakar. Ya itu. Nah, itu. Lumayan terbakar. Udah jadi fosil udah Pak ya? Sudah difosil. Nah, itu ada seng tuh. Itu dulu ditemukan rumah panggung. Nah, itu ada terletak, itu tinggal sisa-sisa arangnya. Nah, terus merambah ke talut batu kotak itu. Itu dulu juga ada rumah panggung juga. Pertanyaan terakhir Pak, apakah ditemukan fosil manusia di sini? Sementara galian seluas seperti ini belum ada. Belum ada. Hanya tulang hewan. Oh, tulang hewan. Tulang Ternak hewan. berarti Pak ya? Ya, dulu ya? ternak. Atau tulang konsumsi zaman dulu. Kayak sisa ayam dan lain sebagainya. Ayam atau kuda atau jangan. Oh, ditemukan aja? Iya, tapi kan sudah Hancur. hancur. Kemungkinan ketika ada letusan Sindoro udah mengamankan Sudah diri ya? mengamankan diri. Oh, Pergi gitu. Hanya meninggalkan bekas-bekas sisa alat-alat dapur. Oh ya Pak, ngomong-ngomong sini radius sampai puncak Sindoro itu berapa kilo? Dari hasil penelitian itu 8 kilo. 8 kilo. Ya. Dan sekarang Gunung Sindoro statusnya tetap aktif ya? Yang aktif. Meskipun Tidur. tidur. Nah, itu dia Sobat Desa, tak terasa hampir 10 menit kita bincang-bincang dengan Pak Budiono selaku apa Pak statusnya di sini Pak? Ya, selalu kayak pengelola situs. Pengelola situs Liangan, warga asli Asli yang Liangan begitu ya. Kita udah mendapatkan cerita banyak, ternyata Dusun Liangan punya peradaban kuno. Kuno. Dan kalau kalian penasaran, datang ke sini ketemu sama Pak Budiono akan diceritakan semuanya. Iya. Gitu. Pak Budiono, sebagai ucapan terima kasih dari Aduh. Cerita Desa Indonesia, kita akan memberikan kaos dari Malioboro untuk Pak Budiono. Terima kasih. Pak. Ya, Semoga terima kasih. bermanfaat. Ya. Ilmunya akan selalu kami kenal. Ya. Sehat selalu untuk jenengan. Iya. Satu desa, sejuta cerita. Dadah. Itu dia cerita dari kampung kuno, peradaban kuno dari situs Liangan di Dusun Liangan, Desa Purbosari, kecamatannya Candiroto. Candiroto atau bukan ya? Kalau salah, tolong koreksi. Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari tempat ini. Nah, selanjutnya kemana? Kita akan pulang. Selanjutnya kita akan pulang. Cuci tangan dulu. Orang milih. Mas, dari ketemu Pak Budiono. Pun. Penginapan unik ini bernama Omah Sejuk. Lokasinya tepat berada di depan SMA 1 Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Area ini sangat strategis karena dekat dengan berbagai wisata unggulan di Kabupaten Temanggung, termasuk akses menuju kawasan Dieng Pletau yang ada di kawasan Kabupaten Wonosobo. Arsitekturnya sangat unik dan cocok bagi keluarga. Harganya terjangkau dengan pelayanan yang baik. Jika Sobat Desa dan keluarga ingin berpetualang di wilayah Kecamatan Candiroto, Wonoboyo, Tretep, dan sekitarnya saat liburan, penginapan Omah Sejuk bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Sobat Desa pilih untuk singgah.
Ini kita lagi bawa barang-barang nih sobat desa nih. Kalau biasanya pakai motor itu kan borong barang itu kan simple ya. Tapi untuk sekarang ini kita harus ekstra bawa barang-barangnya. Nah. Aman nih terakhir Om. Nah, nggak apa-apa, santai aja. Santai Mas. Monggo Bu. Nggih. Nggih niki Bu. Nah, ini dia yang saya ceritakan. Di bawah adalah warung soto. Soto segar. Ini ibunya dikasih 2 ya sini. Ya. Ini mau dikasih sini. Hah? Dikasih sini. Apanya? Oh, dikasih nanti pas kita udah mau pamit tuh. Sobat desa, tak terasa ya kita sudah hampir 3 hari lebih ini 2 malam di sini. Sekarang waktunya kita untuk pulang ke Jogja lagi. Terima kasih warga Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Candiroto dan sekitarnya yang sudah berkenan menerima penjelajahan kami. Terutama ini ya, homestay Omah Sejuk yang sudah berkenan menerima kami dan keluarga. Jadi sobat desa kalau mau ke arah Umbul Jumprit terus arah ke Dieng dari Temanggung dan sekitarnya boleh tuh mampir di Soto Sejuk ya, Camp Omah Sejuk, tepat di depannya SMA Negeri 1 Candiroto. Nah, ini barang-barang semuanya sudah kita masukkan ya Mas Icun ya. Semuanya sudah kita masukkan, ini tinggal ngecek-ngecek terakhir. Jawa masih di dalam sana. Tak terasa ya, banyak banget cerita yang kita dapatkan dari setiap desa yang kita kunjungi. Walaupun belum semuanya dan belum sedetail mungkin semua cerita kita ungkap, tapi nggak apa-apa. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa berkunjung lagi ke sini. Oke, sekarang kita pamitan ya. Jogja. Iya, kalau hujan kayaknya airnya juga Iya. banget. Ya, namanya musim Om, hujan. kenang-kenangan dari kami. Iya, apa ini? Kaos Malioboro. Sama ini kan jenengan jualan soto. Tolong diterima. Kan kemarin ada mbah-mbah terus kita beli. Berhubung dapat banyak yang dua buat jenengan. Sukses selalu, saya pamit dulu. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Sehat-sehat, Ge, Mas. Sukses buat jenengan semua. Matur nuwun, Mas. Sami-sami. Monggo Om Wawan. Ya Om. Makasih ya Om. Ya Om. Mohon maaf motornya kotor. Oke. Assalamualaikum. Waktunya kita pulang sobat desa. Gini ya, semuanya kelihatan. Nah. Dadah. Ayo. Makasih. Oke. Alhamdulillah petualangan kita di sekitar lereng Gunung Prau, Gunung Sindoro untuk episode kali ini sudah selesai. Selamat tahun baru 2025. Semoga tahun depan, tahun baru ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua yang usahanya berjalan makin sukses, yang sekarang baru diberikan nikmat sakit segera sembuh, sukses selalu, dan semoga kita bisa menjadi insan-insan manusia yang semakin bermanfaat baik untuk sesama maupun untuk makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Kami dari Cerita Desa Indonesia beserta keluarga, terima kasih sudah membersamai petualangan kami di tahun 2024. Mari kita mulai petualangan baru di tahun 2025.
Semoga kita bisa keluar Pulau Jawa. Amin. Tetap di Cerita Desa Indonesia, satu desa, sejuta cerita. Dadah.